Chart 1 udah beres. Nah, kita mau coba yang chart kedua gitu ya. Yang ini nih. Jadi kita mau bagi dalam satu hari ini kategori 1, 2, dan 3 itu terbaginya seberapa banyak sih gitu. Nah, jadi kan tadi kita udah lihat ya, yang pertama itu kita udah lihat, oh kira-kira di tanggal 1 penjualannya sebanyak ini, di tanggal setiap awal bulan penjualan saya selalu tinggi, di setiap akhir bulan penjualan saya selalu menurun gitu. Jadi kita udah kelihatan nih pattern penjualan kita per hari. Sekarang pertanyaannya, barang apa sih yang paling sering dibeli oleh orang-orang gitu? Barang yang satu, barang kedua, atau barang ketiga? Nah, kita perlu tahu ya hal itu. Jadi kita perlu bikin pivot table lagi, sama nih kayak chart 1, cuman pivot table-nya agak lain sedikit gitu ya. Kita akan mulai development chart kedua. Ini aku kecilin dulu lah ya karena kegedean. Nanti kita atur-atur lagi. Oke, jadi again sama. Jadi ini kita blok semua. Ini tinggal caranya ditekan aja A, B, C, ditekan pakai mouse kalian. Terus kita bisa bikin data pivot table. Oke, kita pilih yang existing sheet. Jadi kita mau bikin pivotnya di sheet ini juga. Gitu. Jadi ada di sini ya. Di sini deh. Oke, sheet 1 O1 di sini ya. Saya mau bikin pivot table-nya di situ. Oke, create. Nah, sekarang kita mau bikin supaya ada kategori 1, 2, dan 3 gitu ya. Per hari, transaksi per hari, tapi mau ada kategori 1, 2, dan 3. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus make sure lagi ada tanggal transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya kayak di sebelah nih tadi tanggal transaksi. Cuman kita harus kasih kolom gitu. Kita harus kasih kolom jenis barang. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu. Dan value-nya adalah total transaksi. Jadi tanggal 1 Maret kategori 1 yang beli ada berapa? Nah, ini harus dijejerin seperti ini gitu supaya kita bisa membuat tabelnya. Nah, ini show totalsnya saya matikan dulu ya, karena ntar jadi panjang. Lalu ini kita juga mau, sama kayak tadi, kita mau ngilangin si 0 ini dengan cara filter. Ya. Filter di pivot table-nya, tanggal transaksi, kita nggak mau yang pakai blank, kita maunya angka semua. Oke, nah jadi udah keluar. Oke, setelah kita jadi yang ini, kita harus ngeblok datanya gitu ya, harus diblok semua sampai bawah sampai row 214. Lalu kita klik insert chart gitu. Nah, keluarlah langsung keluar dia ya. Jadi langsung keluar, langsung jadi chart yang baru gitu. Nah, cuman ini penamaan karena dia otomatis penamaannya belum beres gitu ya. Harusnya ini kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu. Nah, jadi kita bisa klik di sini use row 2 as header. Use row 2 as header gitu ya. Use row 2 as header. Nah, tuh jadi dia langsung keluar. Kategori row 2 tuh yang ini ya gitu. Use row 2 as header gitu. As judul tabel lah gitu atau judul data. Nah, ini kita kasih nama, tinggal di double klik gitu ya. Double klik total atau tadi namanya apa? Jumlah penjualan per hari gitu. Selesai deh. Nah, cuman kan ini kan satu-satu ya gitu. Jadi kategori 1 tanggal 1 ada 1.650 gitu ya. Kategori 2 ada 1.119, kategori 3 ada 1.777 gitu. Nah, kalau kita nggak suka bacanya kayak gitu, kita maunya digabung aja jadi satu ya. Nah, itu kita bisa pilih ya. Jadi setup, chart type. Nah, kita pilih lagi nih yang bagian ini, stack column chart gitu supaya dia numpuk ke atas. Jadi kita tahu total penjualan sehari berapa,
kebaginya berapa gitu. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ya, oh ternyata yang kategori 2 si merah ini ternyata penjualannya ini dikit gitu. Hampir selalu dikit lah gitu. Ketimbang kategori 1 sama kategori 3. Kategori 1 sama kategori 3 ternyata mirip ya jumlahnya setiap harinya gitu. Nah, ini sama ya konsepnya kayak tadi. Kalau misalkan kita mau nambahin data label ya, kayak ini yang tadi. Jadi kita cukup double klik aja di grafiknya, ntar keluar di sebelah sini bagian customize gitu. Customize, series, terus kita boleh klik ada 2 jenis nih sekarang, data labels sama total data labels gitu. Kita pilih yang total data labels. Nah, jadi ini benar-benar seluruhnya sampai paling atas berapa dia tahu. Nah, ini kita bisa atur lagi ya. Data labelsnya mau berapa? Aku pilih 8. Sama kayak sebelahnya ya. Nah, oke. Ini kita bisa cross check datanya sama nih ya tuh 5396 ini juga 5396 nih 4625 dan seterusnya gitu. Nah, udah deh jadi chart kedua. Sekarang kita mau bikin chart yang ketiga. Chart yang ketiga itu sebenarnya sama yang kedua ini. Cuman kan ini kepanjangan nih. Kalau kalian mau lihat performa dalam waktu 1 tahun, nih ntar makin lama grafiknya makin panjang sampai ke kanan sana gitu. Nah, jadi ada cara lain, yaitu kita memisahkan tanggalnya gitu. Jadi ini ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 31 dan ada banyak grafik di dalam dengan beda warna dan itu adalah performa dari bulan ke bulan gitu. Jadi ini yang biru adalah bulan September, lalu bulan Agustus, lalu bulan Juli dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mau coba bikin kayak gitu. Chart ketiga. Nah, ini harus diakal-akalin sedikit gitu ya. Kita harus punya row, kita harus punya row yang tulisannya adalah tanggal doang gitu ya. Tanggal sama month. Month di awal gitu, bulan di awal. Nah, caranya adalah begini ya. Tanggal, day, nah dia langsung ada suggested autofill gitu, tinggal dicentang, dia langsung keluar semua. Sama ada satu lagi, ini adalah month, bulan berapa, bulan apa gitu. Nah untuk dapetin bulan ini ada rumusnya ini EO month A2, min 1 tambah 1. Nanti kita pelajari di video yang lain ya. Cuman ini kira-kira rumusannya bisa dipakai seperti itu gitu. Nah, ini bulannya langsung aja kita format number. Nah, tuh. Jadi tanggal transaksi 1 Maret itu di bulan apa? Di bulan Maret. 2 Maret bulan apa? Bulan Maret. Nah, kayak gitu. Jadi ini kita harus dapetin divisi per tanggal sama divisi per bulan. Oke, setelah udah cakep ya, kita mau bikin pivot table lagi gitu. Jadi ini dengan metode yang sama, kita tinggal blok semuanya A, B, C, D, A, B, C, D, E, lalu data pivot tabel gitu. Nah, ini kita lanjut ya ke existing sheet. Kita mau bikin di sheet ini juga, di sebelahnya chart 3 ini ya. Jadi kita tinggal di situ. Oke. Create. Nah, kita mau bikin row-nya itu tadi kalau kita ingat kita mau ada tanggal sama ada bulan gitu ya, sama total transaksi. Nah, jadi kita coba-coba aja row-nya kita masukin tanggal, row-nya tanggal ya 1 2 3 sampai 31. Kolomnya kita harus pasang bulan gitu. Yang tadi ya. Jadi bulan Maret, bulan April, bulan Mei. Nah, untuk value-nya kita masukin bagian total transaksi. Gitu. Nah, jadi langsung keluar semua angkanya. Again, kita nggak mau ini nol-nolan ini, jadi kita mau buang aja ya. Gitu. Tanggal transaksi di filter, kita klik, blank-nya dibuang, habis itu oke. Nah, udah langsung keluar angka semua. Ini juga sama, kita nggak perlu grand total, ini di remove aja. Jadi hilang ya, ini sebelah sini hilang, sebelah bawah hilang. Nah, udah setelah selesai, kita langsung bikin grafiknya. Jadi kita blok semua data ini.
Oke, insert chart. Nah, dia langsung keluar, cuman ada, ini karena tabelnya tuh otomatis ya, jadi suka ada yang ngaco-ngaco dikit lah. Ya cuman nggak apa-apa lah, udah bagus dibuatin gitu kan. Sama Google, dibuatin sama Google gitu kan ya. Nah, jadi ini ada yang tanggal, apaan sih nih yang ngaco ya gitu. Remove aja. Nah, kita masukin tanggalnya harusnya adanya di X aksis ya, sumbu X gitu. Jadi ini harusnya tanggal. Nah, keluarlah dia tanggal 1, 2, 3, lalu di sebelah kanan tuh juga udah keluar gitu. Bulannya bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September. Nah, ini juga judulnya tinggal diganti, jadi tinggal diklik 2 kali, total jumlah penjualan per hari gitu. Jumlah penjualan per hari, selesai. Nah, cuman kalau kayak gini, orang-orang biasa bingung bacanya, karena ini warnanya warna-warni, jumlahnya, grafiknya juga kebanyakan, gitu ya. Jadi kita biasa bermain dengan warna. Nah, jadi untuk seriesnya ini ya, series, kita ganti, misalkan yang 1 September, biasa sih aku suka warnanya biru aja, gitu. Jadi kita kasih warna biru. Nah, biasa sih dikasih data label juga ya gitu. Jadi kita mau tahu untuk bulan yang sedang berjalan seperti bulan September, misalkan kita di bulan September, itu jumlahnya berapa sih gitu. Nah, misalkan ini ya, jadi udah keluar angkanya berapa. Oke, terus kita ganti warna juga buat yang si Agustus, bulan sebelumnya lah. Kita mau lihat biasanya bulan sekarang di-compare sama bulan sebelumnya, kira-kira bedanya seberapa jauh gitu. Ini kita kasih warna orange aja lah ya. Orange. Nah, udah. Nah, bulan-bulan yang lain yang sudah kurang relevan itu biasa kita kasih warna abu-abu gitu. Mulai dari abu-abu terang, abu-abu gelap ya terserah lah. Pokoknya gradasi aja ya gitu. Nah, ini kita mulai dari warna terang dulu ya, misalkan dari sini. Inilah ya, warna kedua. Jadi 1 Juli warnanya begitu. Juni kita ganti juga jadi warna yang ini. Mei kita ganti juga jadi warna yang ini. April kita ganti juga jadi warna ini. Maret kita ganti juga jadi warna ini. Oke. Nah, tuh jadi kalau misalkan ada yang mau ngeliatin bulan sebelumnya kayak apa sih, di mana sih garisnya? Nah, itu bisa kelihatan melalui garis abu-abu ini gitu. Cuman yang menjadi fokus yang mau kita monitor adalah si garis biru sama si garis bulan lalu, si garis orange gitu. Apakah transaksi yang di bulan baru ini sudah lebih baik daripada yang bulan lalu gitu, kita mau lihat. Nah, ini kalau biar lebih bagus lagi, kita biasa ngasih poin gitu, titik-titik. Nih, jadi kita kasih aja titik-titik, misalkan nih titiknya kita point shape-nya circle gitu ya, aku pilihnya yang circle. Berapa besar buletannya 2px gitu. Kalau kamu maunya bintang, ya terserah gitu ya. Boleh juga lah bintang, kayak ini bisa sampai jadi segede gitu bintang-bintang semua. Cuman kayaknya kurang elegan gitu ya. Jadi kita yang bulat aja, 2px kecil-kecil, yang penting jelas gitu. Nah, oke, udah jadi deh guys. Ini adalah chart kita yang ketiga. Nah, sekarang kita mau bikin dashboard atau penggabungan dari ketiga grafik ini gitu ya. Nah, ini kita new tab aja, add new sheet gitu. Sheet 2. Ini kita kasih nama apa ya? Monitor. Monitoring gitu kali ya. Nah, misalkan kita mau bikin yang kayak gini tadi ya, monitor penjualan per hari gitu. Nah, jadi ini tinggal row 3-nya aja kita blok, itu jadi memanjang. Kita kasih warna, terserah kalau kalian mau pink ya kasih warna pink, aku pilih biru lagi. Nah, terus tulisannya warna putih gitu. Monitor penjualan per hari. Gitu, palingan tinggal di bold aja, dihias-hias sedikit. Nah, ini biar ke tengah gimana caranya? Kita blok ya sampai sini ya, sampai O ini ya. Di blok gitu. Terus kita pilih ini, merge gitu. Jadi kita merge all. Nah, jadi ini yang A sampai B ini udah ke merge gitu ya. Ini sorry biar kelihatan nih apa yang terjadi. Nih, jadi dari A sampai O ini udah ke merge gitu. Dia jadi satu sel. Gitu. Artinya merge ya, menggabungkan sel. Nah, ini langsung ke tengahin aja nih, pindahin ke tengah. Nah, kita warnain biru lagi.
Kembali ke semula. Oke. Warna tulisannya maunya putih. Udah gitu kan ini kekecilan ya. Kita bisa gedein aja jadi 24. Oke. Good. Nah, kita tinggal kopas data-data yang tadi gitu ya. Misalkan tabel yang tadi ya. Tabel grafik yang tadi ya. Gitu. Misalkan yang ini kita select aja gitu ya. Semuanya kita select. Kita copy, kita paste di sini. Gitu. Nah, udah keluar nih semuanya. Langsung tiga-tiganya keluar ya di sini. Gitu. Nah, ini jadi kita bisa melihat ke dashboard ini per hari gitu ya. Oh, sekarang September udah sampai mana? Oh, kategori berapa? Kategori 1, 2, 3 yang paling banyak yang mana gitu. Terus kalau kita mau lihat oh, performance kita di bulan ini di compare sama bulan lalu jauhnya seberapa? Oh, ternyata jauh banget gitu. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya performance transaksi dari toko serba bisa semakin lama semakin baik gitu. Terutama jika di-compare sama bulan Agustus ini jauh banget kenaikannya gitu. Dari hari ke harinya ya. Gitu kira-kira guys. Nah, itu bagian analisa ya. Nah, ini kalau mau mempercantik lanjutin lagi, mungkin kita bisa tulis tanggal gitu. Tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 September 2021 misalkan. Terus ini created by siapa? By si Bisa, misalkan. Ya, atau nama kalian boleh. Nah, mungkin menurut teman-teman ini jelek banget ada garis-garisnya di belakang gitu ya. Ini kita bisa ilangin garis-garisnya biar lebih keren gitu. Jadi view grid lines-nya kita hapus. Grid lines itu artinya garis-garis ini kita hapus gitu. Nah, jadi sekarang udah terlihat lebih bagus. Nah, ini tinggal dikecil, dirapi-rapiin aja lagi gitu ya. Gedenya biar sama, biar rapih. Oke, nah ini juga udah jadi. Oke, ya kira-kira gitu sih guys. Nah, biasa mungkin kita bisa nulis kesimpulannya apa di sebelah sini gitu ya. Kesimpulan penjualan bulan September jauh lebih baik daripada bulan Agustus. Gitu. Nah, ini bisa dilihat performance-nya dari sini. Gitu. Mungkin hari ini sampai situ dulu videonya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di komen. Kalau misalkan aku kecepatan, atau ada pertanyaan tambahan, nanti aku akan jawab di komen ya guys. Or kalau mungkin perlu ada video tambahan, nanti aku akan tambahin juga. Thank you semua.